Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi, kita hari ini pertemuan ke-12 ya. Tidak terasa kita sudah mau UAS aja. Kita hari ini pertemuan ke-12. Kalau minggu lalu di pertemuan ke-11 kita belajar tentang bagaimana menganalisa uji komparasi, uji T yang one sample t-test. Kali ini pertemuan ke-12 kita akan belajar menganalisa menggunakan SPSS uji T yang lain, yakni independent sample t-test. Kita langsung saja ke pertemuan 12, bagaimana menganalisa independent sample t-test menggunakan SPSS. Kita langsung ke materinya ya. Materi pertemuan ke-12 kali ini ada dua indikator pencapaian yang harus kita pelajari, yakni yang pertama, mengolah data statistika menggunakan SPSS yang independent sample t-test. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasikan data itu atau membuat kesimpulan. Sama seperti minggu lalu sebenarnya, kalau minggu lalu kita belajar tentang one sample t-test, kali ini kita belajar yang lain, yakni independent sample t-test, gitu saja. Nah, sebelum itu, ini hanya recalling memori saja bahwa syaratnya uji T adalah apa? Berdistribusi normal. Yang kedua adalah varian yang sama, yang berarti datanya harus mungkin. Terus yang ketiga adalah datanya intervalasi dan rasio. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, berarti kita menggunakan uji yang lain. Gitu. Nah, dasar pengambilan keputusan kita juga masih recalling memori, ada dua dasar pengambilan keputusan, yakni berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Dan yang kedua adalah berdasarkan nilai probabilitas, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 gitu. Dasar pengambilan keputusan dan syaratnya masih sama. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang independen. Kalau minggu lalu kita sudah belajar one sample t-test dan teman-teman sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Minggu ini kita akan belajar tentang independent sample t-test dan minggu depannya kita akan belajar tentang paired sample t-test gitu. Nah, independent sample t-test, kalau pada pertemuan ke-8 kita mengatakan bahwa independent sample t-test itu membandingkan rata-rata dari dua kelompok rata-rata min dari dua kelompok sampel yang berbeda. Berarti populasinya dua dan yang dibandingkan adalah sampelnya. Kalau one sample t-test itu populasinya satu, kemudian yang dibandingkan adalah sampel dan populasi. Kalau independent sample t-test berarti adalah populasinya dua, sampelnya dua. Nah, yang dibandingkan adalah rata-rata dari kedua sampel ini. Gitu. Berarti tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari sampel pertama dan sampel kedua. Oke? Jadi teman-teman analogi ini masih tetap terus dipakai sampai nanti. Nah, asumsinya untuk yang independent sample t-test ini agak istimewa. Kalau yang one sample t-test lalu kan uji asumsinya kan kita menggunakan normalitas saja. Nah, ini agak istimewa kalau yang independent sample t-test. Karena independent berarti yang satu jelas pasti data berskala interval dan rasio itu semua syarat uji T pasti itu gitu. Nah, yang kedua adalah sampelnya nggak berpasangan gitu. Karena apa? Karena mereka independen, sampelnya bebas. Jadi uji T sampel bebas. Jadi sampel ini tidak berpasangan. Kalau yang pair itu kan sampelnya berpasangan sebelum dan sesudah. Kalau yang one sample t-test itu kan berpasangan juga. Satu populasi kemudian dibandingkan dengan sampel. Nah, kalau ini karena independen, sampel ini tidak berpasangan. Jadi kalau berpasangan pakai itu tadi, pair sample t-test. Nah, jumlah datanya itu kurang dari 30 yang bisa digunakan untuk yang bisa kita pakai ujinya independent sample t-test. Nah, kalau lebih dari 30, bagaimana Bu? Kita menggunakan uji Z. Gitu. Uji Z akan kita pelajari di statistika lanjutan. Nah, data untuk kedua sampel harus berdistribusi normal, sama dengan syarat uji T yang lainnya juga. Kalau misalnya tidak normal, kita pakai non-parametrik, pakai main with new. Terus, data dari kedua sampel harus sama. Nah, ini yang agak istimewa dibandingkan dengan kedua uji yang lain. Jadi,
data dari kedua sampel itu variansnya sama, berarti ada uji homogenitas. Uji homogenitasnya sama gitu. Uji homogenitas walaupun ini itu bukan syarat mutlak, karena apa? Kalau misalnya ini hasil perhitungannya datanya tidak homogen, kita masih tetap bisa mengambil kesimpulan dengan menggunakan independent sample test. Hanya saja caranya agak sedikit berbeda. Gitu. Jadi ini caranya. Kalau yang tidak homogen, kita pakainya yang bawah nanti, yang equal variance not assumed. Gitu. Ini yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Contoh soal independent sample test. Contoh soalnya sama seperti yang manual. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas terapi relaksasi terhadap penurunan kecemasan pada remaja. Maka itu diambil 20 remaja sebagai sampel. Di mana peneliti tersebut mengelompokkan sampel menjadi 2 kelompok sampel secara random, yakni 10 remaja untuk diberikan terapi relaksasi sebagai kelompok eksperimen dan 10 remaja tidak diberikan terapi sebagai kelompok kontrol. Dengan rincian seperti ini. Gitu. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Penyelesaiannya hampir sama dengan manual, kita merumuskan hipotesis, hipotesisnya sama juga. Terus teknis analisisnya juga sama. Tingkat kepercayaannya masih sama juga, kemudian kriteria hipotesisnya yang kita tambahi 2, yakni berdasarkan perbandingan uji T hitung dan T tabel, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai probabilitasnya. Nah, sekarang kita praktek menggunakan SPSS. Layar ini akan saya bagi menjadi 2, kemudian kita akan langsung praktek ya. Kita nanti akan bikin seperti ini di SPSS. Kita bagi 2 dulu. Kita buka program SPSS-nya. Oke, oleh tutorialnya kita disuruh untuk buka program SPSS, kemudian klik variable view. Selanjutnya isikan nama variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita klik variable view. Ini terapi relaksasi terhadap kecemasan juga tuh. Kok lali? Oh iya. Pada kelompok remaja, terapi relaksasi tidak ada perbedaan penurunan kecemasan. Oke. Berarti kita ke variable view, terus habis itu yang name kita kasih kecemasan. Ini nih, terus numerik 8, desimalnya 1, terus labelnya kita bikin skor, kecemasan, value-nya tidak ada. Skala, oke sudah, ini skala juga. Terus habis itu kita ke bawahnya kita ketik kelompok. Habis itu numerik 8 dan ini desimalnya 0. Terus ini labelnya kita kelompok. Kemudian ya ini yang agak berbeda teman-teman. Di bagian values kita klik ini, kemudian kan ada value label. Nah, value labelnya kita ketik ini. Kita klik kelompok A dan kelompok B. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya gini. Ada values label, kemudian di bagian value kita ketik angka 1 untuk nanti kelompok 1 atau kelompok kontrol. Kemudian kita tulis kelompok A. Kemudian kita klik add. Gitu. Sudah muncul di bagian sini. Terus habis itu kelompok 2, value yang kedua. Ini value kedua, terus habis itu yang di bagian label kita klik kelompok B. Gitu, terus kita klik add lagi, terus setelah itu kita OK. Nah, sudah muncul, kita kembali lagi. Akan muncul semacam ini, terus ini missing-nya nggak ada. Nah, ininya yang skalanya harus kita ganti. Kalau yang atas tadi itu scale, kita yang bawah ini ganti nominal. Skalanya nominal untuk yang kelompok. Sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke data view.
Kita klik ke data view. Nah, akan muncul kecemasan dan kelompok. Kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Untuk kelompok kontrol kita masukkan ke kelompok 1. Dan untuk eksperimen kita masukkan ke kelompok 2. Gitu ya. Kita perbesar. Mari kita masukkan datanya. Sebentar. Oh, ini sudah nomor 1 sampai 20. Nah, kita masukkan yang yang 10 data yang masuk kelompok pertama dulu. 76, 59, 67, 54, 76, 65, 98, 67, 54, 76. Nah, ini adalah yang kelompok 1. Kita tinggal tulis angka 1, angka 1, angka 1 pada kelompoknya. Kemudian data yang ke-11 ini kelompok 2. Kelompok 2 mulai dari 87, 67, 56, 7, 76, 56, 76, 57, 87, 67, 67. Ini kelompok 2. Oke, sudah. Coba kita cek sekali lagi. 76, 59, 67, 54, 76, 65, 98, 67, 54, 76, 87, 67, 56, 76, 56, 76, 57, 87, 67, 67. Oke. 1 sampai 10 masuk kelompok 1, 11 sampai 20 kelompok 2. Oke, sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah uji normalitas. Mari kita lakukan uji normalitas sama seperti minggu lalu. Bagaimana uji normalitasnya? Kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kita klik explore. Nah, ada 2 kan? Ada 2. Kita masukkan yang dianalisa itu adalah skor kecemasannya saja. Karena yang ini bentuknya skalanya skala interval atau rasio gitu. Nah, kita masukkan yang skalanya saja, ini saja ke dependent list-nya saja. Kemudian pastikan display-nya ini bold, terus habis itu plots-nya pastikan histogram tercentang dan normality plot tercentang. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Kita tunggu hasil output-nya SPSS dari hasil tes normalitasnya. Saya pikir teman-teman masih ingat bagaimana cara membaca ini uji normalitasnya. Nah, kita lihat ini test of normality-nya. Dari Kolmogorov-Smirnov hasilnya adalah signifikansinya 0,095 dan dari Sapiro adalah 0,103. Yang mana itu berarti bahwa kedua signifikansi baik dari Kolmogorov, Smirnov maupun Sapiro adalah lebih besar dari 0,05. Maka dari itu kita bisa mengatakan bahwa bahwa data tersebut berdistribusi normal, gitu ya. Oke, sama atau tidak? Ini sudah kita lewati stepnya. Oke, sama 0,095 dan 0,103. Berarti syarat untuk data berdistribusi normal sudah terpenuhi. Maka dari itu kita bisa langsung melakukan uji T dengan independent sample t-test. Kita pakai independent sample t-test, kita ke analyze, kemudian kita ke compare mean. Dari compare mean kita ke pilih yang independent sample t-test. Nah, ini dari sini kita ikuti syarat yang kedua. Nah, yang skor kecemasan ini masuk ke tes variabel. Kemudian yang kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Oke. Nah, tapi grouping variabelnya ini kan masih tanda tanya nih dua-duanya.
Kita klik define group. Kemudian define group, kalian akan menemui kotak dialog define group. Grup 1 kita ketikkan angka 1, kemudian grup 2 kita ketikkan angka 2. Terus habis itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK, maka akan keluar hasil uji independent sample t-test-nya. Ini uji hasil independent sample t-test-nya. Oke. Independent sample t-test-nya kita bisa melihat ini adalah statistika deskriptifnya, ada mean, ada standar deviasi, dan ada standar error of mean-nya. Kemudian ini hasil independent sample t-test-nya. Ini yang harus kita interpretasikan nanti gitu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui homogenitas juga. Homogenitas bisa kita lihat dari Levens test for equality of variance-nya. Ini variansinya. Variansinya kita bisa lihat signifikansinya. Signifikansinya adalah sebesar 0,922. Berarti itu lebih dari 0,05. Nah, maka itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah datanya variansinya sama. Berasal dari variansi yang sama, berarti datanya homogen. Nah, kalau datanya homogen, ini kan ada dua nih, ada equal variance assume sama equal variances not assume. Nah, kalau datanya itu homogen, variansinya sama, karena ini signifikansinya lebih besar dari 0,05, kita pakai yang atas, yang equal variance assume. Nah, equal variance assume kita lihat T-nya, T hitungnya ini, dan signifikansi totalnya ini. Jadi, ini angka-angka penting adalah signifikansi pada Levens t-test equality for of variance, terus hasil t-testnya yang T hitung, sama signifikansinya. Itu angka-angka pentingnya. Kemudian dari situ kita copy paste ke sini, supaya lebih mudah, angkanya sama. Nah, ini. Ada Levens-nya, 0,092. Berarti lebih dari 0,05 kan? Nah, berarti datanya homogen. Nah, maka itu interpretasinya kita bisa pakai yang atas. Yang saya kasih kotak hijau ini, kita pakai yang atas, berarti T-nya negatif 0,72, terus habis itu 0,072, dan signifikansinya adalah 0,94. Begitu. Gitu ya. Lah, jadi dari equal variance assume-nya kita lihat T hitungnya sekian dan signifikansi totalnya sekian 0,94. Nah, tanda negatif ini tandanya apa? Menunjukkan kalau kelompok kontrol itu punya kecemasan yang jauh lebih rendah daripada kelompok eksperimen. Nah, kemudian kita bandingkan hasil T hitung kita dengan T tabel. Caranya masih sama seperti pertemuan minggu lalu. DF-nya kita hitung 18, kemudian kita menemukan T hitungnya ini, terus T tabelnya sekian, maka dari itu kita bandingkan T hitung dengan T tabel kurang dari, jadi kita pakai dua perbandingan, T hitung kurang dari T tabel, dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka itu HO-nya yang diterima dan HA-nya yang ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan penurunan kecemasan baik dari kelompok kontrol maupun dari kelompok eksperimen. Begitu. HO-nya yang diterima. Begitu teman-teman, perlu diulangi sekali lagi atau kita ulangi saja yang bagaimana kita melakukan uji SPSS-nya ya. Kita ulangi dengan melakukan uji SPSS-nya. Ini saya close saja, tidak saya save. Oke, kita ke sini ya. Nah, kita ke variable view. Variable view kan kita sudah memasukkan ini tadi. Kita sudah memasukkan kelompok. Mungkin dari sini yang teman-teman perlu agak bingung. Jadi, kecemasan kita tulis numerik, terus habis itu type-nya numerik,
panjangnya sekian, ini sama, scale, terus habis itu yang kelompok, numerik, terus yang ini. Nah, yang bagian ini kita klik, yang bagian value, kita klik bagian sini, kemudian munculkan kelompok ini toh. Ini saya remove dulu saja. Oke. Nah, kan ini none, kelompoknya tidak ada. Kemudian kita klik ini, kemudian value-nya 1, kemudian kita pada label kita ke kelompok A, kemudian kita add, kemudian value yang 2, kita klik kelompok B, kemudian kita add. Gini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view dan kita masukkan angka tadi, masukkan angka yang kecemasan, skor kecemasan tadi di nomor 1 sampai 20. Kemudian yang kelompok kontrol itu dimasukkan ke kelompok 1, terus habis itu yang kelompok eksperimen dimasukkan ke kelompok 2, 11 sampai 20. Setelah itu kita melakukan uji normalitas, klik analyze, descriptive statistik, explore. Ini kan masih di sini. Kemudian yang kita mau cari normalitasnya kan skor kecemasan. Kita taruh di sini. Pastikan plotnya ini tercentang ini dan ini, normality plot, continue, dan pastikan displaynya both. Kita klik OK. Selesai uji normalitasnya. Uji normalitasnya kita dapatkan dengan signifikansi di Kolmogorov Smirnov 0,095 dan di Sapiro 0,1 yang mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi data ini berdistribusi normal sehingga kita bisa melakukan uji independent sample t-test. Kita klik analyze, kita klik compare mean, kita pilih yang independent sample t-test. Nah, ini kita kembalikan dulu. Ini kita kembalikan dulu. Nah, tadi kan begini awalnya. Nah, skor kecemasan kita masukkan ke tes variabel, kemudian kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Masih ada tanda tanya ini, kita klik define group. Define groupnya, grup 1 kita kasih angka 1, grup 2 kita kasih angka 2, klik continue. Terus habis itu kita klik OK. Oke, kemudian kita lihat hasil output-nya. Nah, hasil output-nya itu ada Levens Test for Equality. Ini adalah untuk melihat apa namanya variansi, untuk melihat variansi uji homogenitasnya. Uji homogenitasnya kita bisa menggunakan ini, gitu. Jadi kita lihat signifikansinya pada Levens Test for Equality of Variance itu adalah 0,922, yang mana itu adalah lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa mengatakan bahwa data ini homogen, variansinya sama, kedua sampel ini variannya sama. Nah, kalau sama, kita bisa menggunakan yang atas, equal variant assume. Kalau misalnya itu tidak sama, berarti kalau misalnya ini datanya variannya tidak sama dan ini tidak homogen, berarti kita menggunakan yang bawah, gitu ya. Nah, kalau sama kita pakai atas, maka kita lihat t-testnya ini dan signifikansinya ini, kemudian kita bandingkan dengan t-tabel, dan kita bandingkan dengan 0,05. Begitu saja teman-teman, kita kembali ke PowerPoint. Nah, dari perbandingan itu kita bisa melihat bahwa T hitungnya kurang dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga HO-nya yang diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan penurunan kecemasan pada kedua kelompok remaja, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Gitu. Oke, saya harap teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Kalau sudah bisa, kita nanti ke latihan soal. Latihan soalnya independen sample kita sama. Masih sama dengan soal yang manual kemarin, teman-teman silakan mengerjakan dengan tutorial yang ada, jadi mengikuti itu saja.
Dan tetap menggunakan PPT ya. Gitu saja. Terus berarti ini kita kumpulkan di hari Selasa jam 23.59. Sama seperti di folder latihan 12. Gitu. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas statistika inferensial UJT yang terakhir, yakni yang paired sample t-test. Kita membahas yang uji beda sampel yang berpasangan gitu. Minggu depan kita ketemu lagi dengan yang terakhir yang paired sample t-test dan latihan soal. Sekarang teman-teman selamat mengerjakan yang independent sample t-test. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau perlu mau ditanyakan, Bu, saya kurang paham tentang ini, teman-teman bisa menanyakan itu lewat WA. Terus kalau misalnya ada apapun yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Terus selamat mengerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat siang.